Selamat pagi semuanya. Hari ini semua sehat? Ya, semua sehat ya. Nah, sehat hari ini itu semua karena pertolongan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan devosi. Sebelum devosi kita akan berdoa. Semuanya sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang rapi. Lalu kita akan berdoa. Sudah siap untuk berdoa ya? Belajar akan pimpin dalam doa. Semua boleh mengikuti atau juga boleh berdoa di dalam hatinya masing-masing. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Kami semua dalam keadaan baik, kami semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan sungguh luar biasa mengasihi kami. Bapak, pagi hari ini kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan melalui devosi kami pagi hari ini. Berkati kami semua, sehingga kami boleh mendengar, bukan saja mendengar, kami juga boleh belajar untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan baca Alkitab dulu. Yang pegang Alkitab, buka Alkitabnya. Yang nggak punya Alkitab boleh mendengarkan, ya, mendengarkan baik-baik lalu memperhatikan. Kita akan baca di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-46. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga akan mulai untuk membacanya, ya. 1, 2, 3. Setelah itu, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, Lastri bacakan sekali lagi ya. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, kira-kira siapa ini ya yang dibicarakan di sini ya? Nah, di perikopnya itu judulnya Yesus berjalan di atas air. Nah, Yesus berjalan di atas air. Nah, di sini di ayat 46 dikatakan setelah ia berpisah dari mereka, ia di situ berarti Yesus berpisah dari mereka, berarti berpisah dari murid-muridnya. Ketika Yesus telah berpisah dari murid-muridnya, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, kira-kira kita akan belajar tentang apa ya setelah kita membaca firman Tuhan ini? Nah, kita akan belajar tentang doa, ya. Kita akan belajar tentang doa. Yesus melakukan pelayanan, ya. Pelayanan Yesus tentang berdoa. Yesus mengajarkan kita tentang doa. Nah, sebelum Bu Lastri lebih lanjut menjelaskannya tentang doa, kira-kira doa itu apa sih ya? Apa arti dari dosa? Dosa. Apa arti dari doa? Ayo, siapa yang tahu? Doa. Kalau kan biasanya kalau di sekolah tuh ya, pagi-pagi sebelum belajar berdoa. Terus Bapak Ibu Guru juga mengajarkan sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Nah, apa arti dari kata doa itu? Siapa yang tahu? Ayo. Nah, kalau nggak ada yang tahu, saya akan kasih tahu. Doa atau berdoa itu berarti sedang berbicara. Nah, kita berdoa itu kepada siapa sih ya? Kan kita orang-orang percaya, orang-orang yang percaya atau beriman. Kita manusia itu di muka bumi ini semua punya agama kan ya. Nah, setiap agama itu kan mengajarkan umatnya untuk berdoa. Yang agama Islam berdoa kepada Tuhannya, yang agama Kristen berdoa kepada Allahnya. Allah orang Kristen itu siapa? Yesus. Nah, berarti kita sebagai anak-anak Allah diajarkan untuk berdoa.
Nah, Yesus menjadi teladan kita. Yesus saja anak Allah mau berdoa. Nah, Yesus juga mengharapkan anak-anaknya, kita sebagai anak-anaknya itu juga berdoa, rajin berdoa. Nah, berdoa berarti sedang berbicara kepada Tuhan, ya. Berdoa itu berarti kita sedang berbicara kepada Tuhan. Nah, kan ada aturannya tuh, berdoa harus dengan sikap yang baik. Nggak boleh berdoa sambil lari-lari, kan ya? Masa kita mau bertemu sama Tuhan, kita sambil lari-lari, sambil main-main? Kan nggak boleh. Namanya kita mau bertemu sama Tuhan, kita mau ngomong sama Tuhan, nah berarti harus tunjukkan sikap yang baik. Tuhan itu kan Raja kita, Allah kita, jadi kita harus menghormati. Dengan sikap berdoa yang baik, kita boleh ngomong, berbicara sama Tuhan. Nah, anak-anak, kalau anak-anak pengen misalkan nih pengen beli buku, itu kan harus punya uang ya. Nah, sedangkan anak-anak kan belum bisa cari uang. Berarti anak-anak harus datang minta sama ibunya. Mintanya dengan baik-baik, enggak boleh, "Mama, aku minta duit buat beli jajan," atau "Ibu, aku minta duit buat beli buku." Kan enggak seperti itu. Nah, itu namanya enggak sopan. Pasti orang tuanya enggak akan ngasih kan kalau kamu minta uang akan seperti itu sikapnya. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita datang berdoa sama Tuhan, berbicara sama Tuhan, minta sesuatu sama Tuhan, itu harus tunjukkan sikap yang baik. Itu seperti Tuhan Yesus yang sudah menjadi teladan kita. Tuhan Yesus saja datang kepada Bapaknya di surga itu dengan sikap yang baik. Datang sujud, berlutut, terus lipat tangan, tutup mata. Nah, itu sikap berdoa yang baik. Lalu boleh ngomong, lalu datang ngomong, berbicara apa yang menjadi kerinduannya. Yesus utarakan kepada Bapaknya di surga. Nah, pagi hari ini dengan kita mengikuti teladan Yesus yang suka berdoa, ya. Nah, itu adalah sifat anak-anak Allah yang baik, yang mau mengikuti atau melakukan seperti yang Yesus lakukan. Yesus berdoa. Kapan Yesus berdoa? Setiap saat Yesus berdoa. Nah, kalau anak-anak sendiri kapan sih berdoa? Kapan saja anak-anak berdoa? Nah, biasanya ya kita sering berdoa itu kapan saja? Bangun tidur. Nah, anak-anak berdoa enggak? Berdoa kan ya? Terus mau makan, berdoa enggak? Berdoa, mengucap syukur buat makanan. Bangun tidur, mengucap syukur buat kesehatan. Mau tidur, mengucap syukur juga buat hari yang Tuhan sudah berikan. Boleh istirahat. Nah, terus kalau mau melakukan sesuatu kegiatan yang lain, mau belajar, ya berdoa minta pimpinan Tuhan. Nah, jadi berdoa itu enggak dibatasi dengan waktu. Kapan saja pun kita bisa berdoa. Nah, berdoa juga nggak harus di tempat-tempat yang di tempat-tempat yang tersembunyi atau di tempat mana harus khusus gitu, enggak. Dimanapun dan kapanpun kita bisa berdoa. Kok iya? Kok begitu, Bu? Iya, karena Tuhan itu ada di dalam diri kita. Nah, Bu Lasri suka bilang kan sama anak-anak TK kalau lagi chapel gitu ya, Tuhan Yesus itu ada di mana? Tuhan Yesus itu tinggal di dalam hati kita. Jadi dimanapun kita bisa berdoa, kita bisa ngomong sama Tuhan. Kalau kita sehat berarti kita bisa berdoa, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Aku masih sehat, itu karena Tuhan sudah menolong. Nah, atau bisa makan. Tuhan, terima kasih buat makanan hari ini. Mengucap syukur buat berkat Tuhan hari ini. Amin. Jadi kapanpun, dimanapun kita bisa berdoa, ya. Yesus juga berdoa dan sering berdoa. Pagi-pagi bener masih gelap-gelap, Yesus sudah
sudah bangun, Yesus berdoa. Malam-malam, tengah malam, gelap-gelap, Yesus juga berdoa. Siang-siang atau sudah lelah dari capek dari bekerja, Yesus tetap berdoa meskipun lelah. Nah, jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita berdoa itu berbicara sama Tuhan. Nah, kita berdoa tidak dibatasi dengan waktu, ya, tidak dibatasi dengan ruang. Kapanpun kita bisa berdoa, dimanapun juga kita bisa berdoa. Di sekolah, di rumah, di perjalanan, kita tetap bisa berdoa. Jadi tidak dibatasi dengan waktu atau dengan juga tempat, ya. Nah, pagi hari ini kenapa sih Yesus berdoa, ya? Kenapa sih Yesus berdoa? Yesus itu kan anak Allah, harusnya nggak usah berdoa. Tidak seperti itu. Karena Yesus itu anak Allah, makanya Yesus itu mau taat sama Bapaknya, ya. Anak harus taat sama Bapaknya. Nah, Yesus itu anak Allah, jadi Yesus mau taat sama Bapaknya. Dengan Yesus rajin berdoa, dengan Yesus tekun berdoa, pagi berdoa, malam berdoa, meskipun capek tetap berdoa. Kenapa? Itu dibuktikan. Itu dibuktikan Yesus kalau Yesus itu taat sama Bapaknya. Nah, anak-anak, pagi hari mari kita akan sama-sama belajar untuk rajin berdoa seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berdoa juga kepada Bapaknya. Yesus taat, kita juga mau taat. Yesus dekat sama Tuhan, kita juga mau belajar dekat sama Tuhan. Gitu ya, karena Tuhan yang menjadikan sumber hidup kita. Amin. Berfirman Tuhan hari ini, ya, kiranya memberkati kita semuanya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dan kita mau belajar untuk melakukannya, untuk rajin berdoa. Berdoanya kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus lah yang menjadi sumber hidup kita, yang memberikan napas hidup buat kita. Kalau anak-anak malas berdoa, itu berarti anak-anak nggak punya napas. Kalau anak-anak berarti bed. Kalau nggak berdoa, sama aja dengan kita nggak makan. Kalau anak-anak nggak makan, lapar nggak perutnya? Pasti lapar kan ya? Nah, kalau kita nggak makan, lapar. Nah, berdoa itu sama aja dengan orang makan. Berdoa itu adalah makanan sehari-hari orang percaya. Kalau nggak berdoa, sama aja dengan nggak makan. Tapi kalau kita rajin berdoa, berarti kita rajin untuk makan supaya badan kita sehat kalau kita makan. Nah, kalau kita rajin berdoa, berarti rohani kita, iman kita semakin dikuatkan. Meskipun kita dalam pergumulan, meskipun kita dalam kesusahan, dengan kita berdoa datang kepada Tuhan, pasti kita akan kuat, kita akan mampu, karena ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa, angkat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang baik, pagi hari ini kami bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kami melalui firman pagi ini untuk kami rajin berdoa. Dengan kami berdoa, kami datang kepada Tuhan, berbicara, mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini, yang memberkati kami, yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang rajin berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa pagi hari ini.
Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.